manajemen waktunya adalah memang berkorban untuk beberapa waktu dulu. Ya selalu ada perjuangan dan pengorbanan. Itu dilakukan selama 6 bulan. Aku sempat ada gambling waktu itu pilih Kemensos atau Kemendesa. Nah Ya. di situ aku dialog sama diriku sendiri sih sebenarnya. Kenapa aku pengen masuk Kemensos kayak gitu. Dan kenapa aku pengen masuk Kemendesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah mau bergabung. Ini di part 2 ini lebih ke bagaimana caranya lolos di tes CPNS kayak gitu ya. Apa sih yang menjadi kunci terpenting supaya kita bisa lolos gitu kayak gitu? Apa? Jadi kalau dari aku sendiri kuncinya itu ada di diri kita dan hubungan kita sama yang di atas. Kitanya itu harus selesai sama diri kita sendiri sih guys sebenarnya. Kita harus mulai meluruskan niat. Sebenarnya kita itu pengen daftar ini karena apa? Karena kemapanannya, karena keterjaminannya, karena gajinya, atau karena memang kita punya nilai yang kita sedang perjuangkan gitu. Itu harus selesai dulu sih sama dirinya sendiri itu, karena ketika kita itu merasa selesai sama dirinya kita, ambisi-ambisi yang kita bawa itu bukan ambisi-ambisi kosong. Kadang hal itu yang justru malah menekan kita, kayak akhirnya belajarnya itu makin berat, makin kepaksa gitu. Kuncinya itu yang aku rasain kemarin, aku dialog sih sama diriku sendiri. Aku sempat ada gambling waktu itu pilih Kemensos atau Kemendesa. Nah di situ aku dialog sama diriku sendiri sih sebenarnya, kenapa aku pengen masuk Kemensos kayak gitu, dan kenapa aku pengen masuk Kemendesa. Akhirnya aku nemuin bahwa mungkin Kemensos itu bisa untuk dimasukin sama orang-orang yang nggak harus ditugaskan ke daerah-daerah terpencil banget gitu loh. Dan mungkin teman-temanku yang pengen ngabdi tapi punya keterbatasan, nggak bisa tempat yang terpelosok, itu bisa ngambil jalur itu. Sedangkan aku yang mungkin sama Allah dikasih privilege ya, mungkin orang tuaku mengizinkan kemanapun, ya udah aku ngambil yang sekalian aja. Kalau hubungan sama Allah sih sebenarnya ya balik lagi, kalau semua yang punya ini kan ya Allah, pindahnya ke Allah. Aku nerapin ini sih, kayak misal tahajudnya jangan sampai kendor, ngajinya, sedekahnya, bakti sama orang tuanya sih itu terpenting, karena doanya berangkat dari sana. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah orang lain, ya masalahmu sendiri itu sebisa mungkin kita bisa menyelesaikan kayak gitu. Kalau boleh jelaskan secara singkat aja, jadi tesnya itu tahapannya seperti apa dan kunci keberhasilannya itu di mana kayak gitu? Jadi tes CPNS itu ada 4 guys tahapannya. Yang pertama itu seleksi administrasi. Seleksinya itu cuma seleksi berkas, cuman ada hal yang tricky di situ. Jadi kadang itu kita punya inisiatif-inisiatif yang malah menjerumuskan kita. Kayak misal nih, foto. Kalau dimintanya itu foto 3x4 setengah badan, ya kasih 3x4 setengah badan. Jangan punya inisiatif untuk ngupload foto yang seluruh badan, kayak gitu. Mungkin ini tuh hal yang remeh gitu kan, tapi banyak juga yang ngelakuin dan akhirnya nggak lolos. Terus kalau seleksi administrasi itu gambarannya bukan berkas-berkas yang rumit guys. Satu, pas foto 3x4 dengan latar belakang merah kayak gitu. Itu ada kayak ukurannya maksimal 200 KB dengan format JPEG kayak gitu. Nah itu tuh patuhin aja. Kemarin itu sempat ada yang pertanyaan ke aku gini, Him, bisa nggak sih aku itu daftar PNS, aku ini jurusan lulusannya itu bidan, tapi aku nggak mau daftar PNS jurusan kesehatan. Setahu aku ya teman-teman, daftar PNS itu disesuaikan sama jurusan kuliah, jadi ya harus align kayak gitu. Jadi misal yang di formasi itu dibutuhkannya adalah D3 perpustakaan. Kalian itu punya ijazah S1 perpustakaan, itu nggak bisa, meskipun kalian lebih tinggi.
Jadi ketika kalian di seleksi administrasi nanti bisa gugur karena kualifikasi pendidikannya itu nggak yang sesuai dibutuhkan. Ya dokumen-dokumen yang pasti teman-teman punya lah. Tuh, yang penting jangan memalsukan dokumen kayak gitu. Itu insya Allah pasti lolos sih kalau di seleksi administrasi. Seleksi kompetensi dasar itu ada 3. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Kedua itu TIU, tes intelijensi umum. Dan yang ketiga itu TKP, tes kepribadian. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. Kalau sepengalaman aku makin kesini itu makin kredibel gitu guys. Ya gitu, pokoknya hafalan pasal, nama-nama, pahlawan, pengamalan Pancasila dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika zamanku, TWK itu lebih ke nalar. Semua soalnya tetap pilihan ganda. Cuman kalau misal nih, dulu pertanyaannya gini, apa bunyi pasal 12 ayat ini? Misal kayak gitu ya dulu pertanyaannya. Tapi sekarang itu nggak kayak gitu. Tapi gini, misal dalam pasal 12 ayat 1 misal, apa makna dari itu? Kayak gitu. Cuman memang yang menjebak adalah pasti pasti jawabannya itu mirip-mirip. Kalau aku kemarin itu yang paling banyak keluar itu tentang pengamalan Pancasila. Terus yang kedua itu kayak PKI, PKI kayak gitu. Kalau itu tetap harus hafalan sih. Nah, terus kalau TIU itu kan kayak ada bilangan deret, bilangan angka, terus logika kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku catat, terus aku pelajarin satu-satu sampai benar-benar aku menguasai per poin. Terus baru latihan. Terus TKP, kan kalau TWK sama TIU itu kan kalau salah 0 nilainya, kalau benar 5. Nah, kalau tes TKP nggak ada benar salah. Jawaban yang paling benar akan 5, terus jawaban yang makin bukan makin salah, itu 1 gitu nilainya. Nah, itu jawabnya itu juga ada triknya. Biasanya kan pertanyaan kayak gini, jika keluarga kamu sedang sakit di rumah dan teman kamu masih ada pekerjaan, apa yang harus kamu lakukan? Nah, terus nanti jawabannya kayak membantu teman menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, pulang ke rumah atau apa gitu kan. Nah, mungkin kan teman-teman bakal nyari jawaban yang paling diplomatis ya. Triknya itu cari kode di ujung soal paling kiri atas. Jadi TKP itu ada tentang profesionalisme, tentang apa kayak gitu. Nah, SKD itu yang lolos itu adalah 3 kali formasi yang dibutuhin. Aku itu formasi yang dibutuhkan itu 8 orang. Berarti yang diambil untuk lolos ke tahap selanjutnya adalah 8 kali 3. SKD itu punya nilai ambang batas. TWK minimal 60 misal. TIU minimal 85. TKP minimal 126, misal kayak gitu. Syarat lulus adalah ketika 3-tiganya melewati ambang batas. Itu poin pertama. Kalau memang saingan kalian itu benar-benar pinter-pinter banget, terus semuanya itu ada di atas nilai ambang batas, otomatis yang diambil adalah 24 nilai tertinggi dari yang lolos ambang batas. Tes selanjutnya itu SKB, seleksi kompetensi bidang. Ini juga disesuaikan sama tempat teman-teman daftar. CPNS itu kan ada 2, ada pusat dan ada daerah. Kalau misal pusat itu contohnya kayak misal kementerian, lembaga, perpusnas. Kalau daerah itu kayak Pemkot, Pemkab, Pemprov. Kalau daerah itu tes SKB-nya cuma 1 guys. Bedanya SKD sama SKB, kalau SKB tulis itu langsung ke bidang kalian masing-masing. Kalau daerah, Pemprov, Pemkot, Pemkab itu rata-rata yang aku tahu SKB-nya cuma 1 itu, cuman CAT tulis udah. Cuman kalau pusat itu banyak. Aku itu contohnya yang beberapa lapis. Jadi yang pertama SKB CAT yang klik-klik itu, terus wawancara sama psikolog by Zoom, terus yang ketiga wawancara sama atasan by Zoom. Dari lapis itu diakumulasi nilainya sampai diambil sesuai jumlah formasi. Dan kalau udah lolos tuh masuk ke tahap pemberkasan. Nah, pemberkasan itu tahap paling akhir. Waktunya cuma singkat, tapi kita harus menyelesaikan semua dokumen kayak misal surat kesehatan, mulai surat kesehatan jiwa, surat kesehatan, terus nafza dan lain sebagainya itu. Jadi
jangan dengerin teman-teman yang lain, tapi fokus ke tempat instansi teman-teman melamar, karena masing-masing instansi itu kadang syaratnya beda-beda. Itu kan udah terakhir ya, udah keterima tuh, tapi waktu di pemberkasan ternyata ada dokumen yang nggak sesuai, tetap nggak bisa lolos guys, dan itu bakal diambil dari temenmu yang SKB-nya ada di bawah kamu. Udah, itu banyak kayaknya. Nggak jadi singkat. Oke, kalau dari kita sendiri, dari keempat tahapan itu yang paling sulit yang mana? Menurutku yang paling sulit SKB yang CAT guys. Kalau aku, karena itu nilai terendahku. Kalau SKD itu kan soalnya bisa ditebak ya sebenarnya. Pola-polanya itu udah ada. Nah, sedangkan kalau SKB itu nggak bisa ditebak guys. Kisi-kisinya itu umum banget gitu. Kayak misal dasar-dasar perencanaan, cuman gitu-gitu aja. Jadi sulit kita itu buat belajar gimana ya. Maksudnya dasar-dasar perencanaan itu aku pelajaran di manajemen 4 tahun guys. Dan itu banyak kayak gitu kan. Jadi luas banget. Terus kan tulisannya nama formasinya itu analis perencanaan. Nah, yang aku bayangin itu kan soal-soalnya tentang perencanaan. Tapi enggak guys, soal-soal yang keluar di aku itu juga tentang budaya, kayak asimilasi budaya, akselerasi, kayak gitu. Ya, ketika ditarik lagi, memang analis perencanaan kan juga akan merencanakan hal-hal seperti itu. Kalau misal di daerah, terus ada konflik lahan, gimana nih anak perencanaan buat menghadapi itu? Gitu. Tapi ya kalau teman-teman belajar pasti bisa sih, insya Allah. Pelajaran kisi-kisinya. Oke, kalau yang di wawancara via Zoom itu menurutmu nggak sulit? Kalau yang wawancara psikologi sama atasan itu sebenarnya balik ke kita sendiri. Soalnya kan pasti ada kan teman-teman yang mungkin berusaha menata sebaik mungkin jawabannya, ya kan? Tapi gimana-gimana yang namanya wawancara itu kan langsung. Jadi untuk ngarang itu kan nggak cukup gitu waktunya untuk mengarang jawaban terbaik. Makanya aku saran dari awal masukin formasi yang memang kalian banget. Jadi ketika kalian ditanyain kayak gitu, kalian tinggal cerita kayak gitu. Jadi ketika aku ditanyain apa yang hendak kamu berikan ke kementerian, misal kayak gitu. Karena memang aku udah berangkat dari pengabdian, aku tahu realita di lapangan kayak apa dan aku pengen apa, ya aku tinggal jawab kayak gitu. Berarti kembali ke awal tadi ya, kalau bisa ya pilih yang bidang memang expert di bidang itu gitu ya. Jadi jawabnya akan mudah gitu intinya. Kalau kita dulu itu belajar tesnya itu via apa? Kalau aku merekomendasikannya gini, coba pahami gaya belajar kalian masing-masing. Kalau memang kalian lebih nyaman buat ngerangkum, ya rangkum aja. Jadi aku tuh belajar dari YouTube, karena di YouTube itu menurutku lebih enak, karena mereka itu sekalian kayak bahas soal itu sekalian sama tips trik gitu. Cara menyelesaikannya dengan cara cepat kayak gimana, kayak gitu. Jadi aku belajarnya lewat YouTube, terus aku tryout-nya ikut tryout gratis. Pokoknya aku selama tes CPNS aku gak pernah mengeluarkan uang sama sekali guys. Jadi kalau ada yang minta rekomendasi bimbel, mohon maaf, saya tidak bimbel, saya tidak tahu yang bagus yang mana. Ya, channelnya apa kali itu gitu loh. Media Eduka, dosen Desto, sama kita mau birah. Nilai SKD yang bisa dibilang aman itu sekitar berapa ya Kak? Karena kalau memenuhi passing grade itu juga belum tentu aman, benar. Jadi pokoknya rumus pertama adalah kerjain sebaik mungkin, raih nilai setinggi mungkin. Karena nggak ada nilai yang bisa dikatakan cukup aman. Nilai dikatakan cukup aman itu tergantung sama sainganmu guys. Jadi meskipun nilaimu rendah, kalau sainganmu itu nilainya lebih rendah ya kamu jadi tinggi kan. Masing-masing orang pasti punya value-nya. Kamu sesuaiin sama value masing-masing. Milih formasi itu berdasarkan ya value-ku kayak gitu. Jadi aku nggak peduli mana yang saingannya banyak, mana yang saingannya dikit. Mungkin value-nya ada tipikal orang yang aku nih anaknya lebih seneng kerja di tempat yang aman, atau aku nggak bisa jauh dari orang tua. Ya udah, berarti ya jangan ambisi buat milih pusat, karena milih pusat bakal malah menyulitkan kamu, karena memilih formasi pusat itu kan tandanya kamu bakal bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi ya intinya kalau milih tuh disesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja, karena pertimbangannya banyak, karena ini kan masa depan, kita nggak bisa pindah selama 10 tahun kayak gitu. Terus bagaimana cara memilih formasinya?
masalah formasi. Tipsnya milih formasi apa? Karena benar, kayak misal di aku, analis pemberdayaan masyarakat, ada analis perencanaan, ada analis penganggaran, ada. Dan itu S1 manajemen bisa masuk. Milihnya gimana? Sesuaiin sama kamu. Kira-kira dengan formasi itu, kamu lebih nyaman ke yang mana? Kayak misal aku, emang ada analis perencanaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Cuman aku merasa aku lebih nyaman buat kerja di perencanaan untuk konsep awal, bukan pelaporan. Makanya aku milih di situ, di perencanaannya. Nah, tapi kalau masalah peluang, kamu bisa cari di internet, pasti di-upload mana yang banyak peminatnya atau enggak, itu pasti ada. Pilih daerah atau pusat itu juga balik lagi. Mau cari apanya? Ada nih yang bilang kan, gaji PNS tuh 20 juta, gaji PNS tuh 15 juta gitu. Ya emang ada, tapi PNS mana? Kayak gitu. Jadi kalau memang kamu tipikal orang yang value-nya adalah pencapaian, value-nya adalah money, nggak ada yang salah, silahkan. Tapi kamu harus menyesuaikan. Setahu aku ya, nanti bisa dicari, kalau PNS-nya itu adalah Pemprov, itu aliran dananya itu dari dana pajak. Sedangkan kalau gaji PNS pusat itu berasal dari APBN, dana APBN gitu. Kalau memang kamu adalah tipikal seseorang yang memang mencari pekerjaan ini untuk hidup, mungkin ada tanggungan orang tua, tanggungan adik, dan butuh pekerjaan yang dengan income yang banyak, kamu bisa cari di internet kayak tunjangan di kementerian itu berapa, gajinya berapa. Kalau gaji pokok pasti sama ya, semua PNS pasti sama gaji pokoknya. Yang membedakan adalah tunjangannya. Kalau misal aku nggak masalah, nggak harus di Surabaya, ya udah aku pilih pusat kayak gitu. Disesuaikan sama kebutuhannya kayak gitu. Karena nggak semua orang punya pemikiran yang sama kan terhadap pilihannya. Dari Sinto itu bagaimana manajemen waktunya, yang bagaimana cara belajar kok bisa nyapai peringkat satu terbaik kayak gitu. Jadi waktu aku daftar CPNS itu aku kerja, dan aku kerjanya juga dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus aku juga ngehandle waktu itu dapur daerah, cateringku. Terus aku juga nulis. Manajemen waktunya adalah memang berkorban untuk beberapa waktu dulu. Jadi aku itu setiap pagi kan jam 7 berangkat kerja ya. Pulang sampai rumah, sampai kos, itu jam 6 sore. Nah, itu biasanya aku masak buat makan. Mungkin masak, makan, dan lain sebagainya selesai sampai jam 8. Nah, selesai sampai jam 8 itu biasanya aku ngerjain tugas kantor sampai jam 9 atau jam 10. Aku langsung tidur. Nah, aku bangun jam 2 pagi buat sholat tahajud, ngaji. Habis itu biasanya sampai jam 3. Jam 3 baru belajar sampai subuh. Habis itu sholat subuh, mandi, masak buat bekal ke kantor, terus berangkat ke kantor. Jadi memang ya selalu ada perjuangan dan pengorbanan. Itu dilakukan selama 6 bulan, sekitar segitulah gitu. Terakhir ini ya, apa enak dan tidak enaknya menjadi PNS? Enaknya banyak. Kalian tahu bahwa satu hal yang kalian lakukan itu manfaat buat umat itu banyak. Jadi mungkin ya ganjarannya itu juga berlipat. Gampangnya, aku nih misal kan aku mengadvokasi masalah desa. Nah, terus aku cuman bikin satu tools aja, cuman bikin form identifikasi supaya warga itu bisa melaporkan masalahnya. Itu cuman bikin satu gitu guys, tapi itu bisa menolong aspirasi dari seluruh Indonesia karena bisa dipakai satu seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak enaknya itu lebih ke bekerja di pembuat kebijakan itu kayak gitu. Satu hal yang kamu bikin, kemaslahatannya itu jauh lebih banyak kayak gitu. Sebaliknya kalau salah juga gitu ya. Sebaliknya juga kalau salah, ya seperti yang dikatakan orang-orang, kalau PNS itu lebih terjamin karena pemecatannya kan tidak semudah di swasta ya. Kalau teman-teman ngomongin masalah gaji, aku nggak bisa bilang kalau di PNS enak, karena pada kenyataannya teman-teman yang di swasta di Jakarta jauh lebih tinggi gajinya daripada aku. Terus kalau masalah kerjanya enak atau enggak juga. Aku juga sering lembur, apalagi kalau perjalanan dinas juga sampai malam, kayak gitu. Oke, terakhir ini pesan-pesan wes.
Ya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dan mohon maaf jika ya adanya begini saya dan Rohim. Pesannya itu tadi, balik ke diri masing-masing, tolong selesaikan masalah dengan dirinya masing-masing, dipertimbangkan matang-matang, terus diluruskan lagi niatnya, mau jadi PNS itu mau apa, dikomunikasikan sama orang-orang terdekat, terus diperbaiki hubungannya sama Tuhan dan sama sesama manusia. Doaku semoga teman-teman dapat yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa di sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.